Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saya harap adik-adik untuk tetap semangat meskipun pembelajaran ini kita dilakukan secara daring ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silahkan adik-adik untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang ada di e-learning ya. Di sini Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan materi pembelajaran pada pertemuan minggu lalu? Ayo, apa? Ya, benar. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai konsep dan instrumen dari kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan perekonomian, khususnya perekonomian makro ke arah yang lebih baik melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Nah, lalu instrumen dari kebijakan moneter ini ada 4. Yang pertama apa? Ya, benar, operasi pasar terbuka, lalu fasilitas diskonto, lalu rasio cadangan wajib, dan himbauan moral. Untuk materi pertemuan sekarang masih akan berkaitan dengan materi pertemuan minggu lalu, yaitu membahas apa sih kaitannya antara kebijakan moneter dengan ekonomi makro dan menghitung laju peredaran uang. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan kebijakan moneter sebagai kebijakan ekonomi makro dan siswa mampu menghitung laju peredaran uang. Sebelum memasuki materi, di sini Ibu sudah menampilkan 2 buah gambar. Nah, gambar yang pertama yaitu gambar Bank Indonesia dan gambar yang kedua yaitu gambar Bank Umum. Nah, lalu apa sih kaitannya antara kedua gambar tersebut? Ada yang tahu tidak? Nah, kaitannya yaitu bahwa gambar 1 yaitu Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia dan merupakan pemegang kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia ini bertugas untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Nah, dalam menjaga kestabilan nilai rupiah ini perlu adanya Bank Umum. Nah, Bank Umum ini di bawah kendali dari Bank Sentral. Lalu, Bank Sentral ini memiliki kewenangan khusus, yaitu mencetak uang, berbeda dengan Bank Umum, di mana Bank Umum hanya mengedarkan uang saja melalui tabungan, deposito berjangka, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tersebut kita bertanya-tanya, bagaimana sih suatu bank sentral mampu menghitung laju peredaran uang? Dan bagaimana kaitannya antara kebijakan moneter dengan ekonomi makro? Langsung saja kita bahas materinya ya. Oke. Pengertian dari ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perekonomian secara agregat atau secara keseluruhan. Ilmu ini digunakan oleh para ekonom maupun pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berdampak luas bagi negara. Tujuan dari ekonomi makro itu sendiri yang pertama yaitu memperbaiki sistem pembayaran, menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional, meningkatkan produk nasional, membuka kapasitas produksi nasional, membantu pemerataan distribusi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang ada di dalam ekonomi makro. Apa saja kebijakannya? Yang pertama yaitu kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, dan yang ketiga yaitu kebijakan sisi penawaran. Di mana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan ekonomi makro yang dipengaruhi oleh permintaan agregat, sedangkan kebijakan segi penawaran dipengaruhi oleh penawaran agregat. Nah, itu mungkin pembahasan dari ilmu ekonomi makro atau ekonomi makro. Lalu, apa kaitannya dengan kebijakan moneter?
Kaitannya dengan kebijakan moneter, bahwasanya kebijakan moneter ini merupakan salah satu kebijakan dalam ekonomi makro melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Di mana dengan pengaturan jumlah uang yang beredar ini mampu mencapai tujuan-tujuan dari ekonomi makro itu sendiri, seperti menjaga stabilitas ekonomi, memperbaiki neraca pembayaran, lalu meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan laju inflasi. Nah, dalam mencapai tujuan tersebut, ada dua jenis kebijakan dalam kebijakan moneter. Yang minggu lalu sudah Ibu jelaskan ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Nah, kita ambil contohnya yaitu kebijakan moneter ekspansif. Di mana kebijakan ini kebijakan dengan menambah jumlah uang yang beredar. Caranya yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga, menurunkan rasio cadangan wajib, dan membeli surat berharga melalui pasar terbuka. Nah, ketika opsi tersebut mampu meningkatkan permintaan agregat. Nah, sehingga apabila permintaan agregat naik, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Misalnya, ketika suku bunga turun, maka pinjaman baru akan meningkat, akan lebih murah karena lebih murah. Sehingga apabila itu terjadi, seharusnya mampu meningkatkan konsumsi dari masyarakat akan barang dan jasa. Apabila konsumsinya itu meningkat, maka itu akan berimbas kepada bisnis atau para industri untuk meningkatkan outputnya atau meningkatkan penawaran akan barang dan jasa. Maka dari penjelasan tersebut bisa dilihat bahwa dengan permintaan agregat dan penawaran agregat yang seimbang ini mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, khususnya perekonomian makro. Nah, mungkin itu hubungan antara kebijakan moneter dengan ekonomi makro. Nah, di sini Ibu sudah menampilkan skema pendekatan ekonomi makro dengan kebijakan-kebijakannya. Bisa dilihat ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini melalui tingkat suku bunga akan mempengaruhi permintaan agregat. Nah, permintaan agregat ini berpengaruh terhadap pasar barang. Nah, pasar barang ini juga akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan kesempatan kerja dan harga. Nah, kedua hal tersebut akan berimbas kepada pendapatan. Nah, pendapatan maka akan balik lagi terhadap permintaan agregat atau bisa saja mempengaruhi terhadap pasar uang dan modal. Nah, pasar uang modal ini kembali lagi mempengaruhi terhadap kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas yaitu menghitung laju peredaran uang. Kebijakan moneter ini kan berhubungan dengan pengaturan jumlah uang yang beredar. Lalu, bagaimana dalam menghitung laju peredaran uang tersebut? Dalam menghitung laju peredaran uang tersebut dapat dilakukan dengan cara atau dengan teori permintaan uang dan penawaran uang. Langsung saja kita bahas ya. Permintaan uang, menurut pandangan ekonomi klasik, bahwa fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar saja. Karenanya, jumlah uang yang diminta berbanding proporsional dengan tingkat output atau pendapatan. Nah, bila tingkat output meningkat, maka permintaan pun akan meningkat. Atau permintaan uang pun akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Nah, jumlah uang yang dipegang masyarakat ini bukanlah semata-mata nilai nominalnya saja, tetapi juga daya belinya, yaitu nominal dibandingkan dengan tingkat harga. Karena uang berfungsi sebagai alat tukar, maka uang ini akan bersifat netral. Sehingga bersifat netral ini artinya bahwa uang hanya mempengaruhi tingkat harga. Nah, pendapat ini dapat dinyatakan melalui teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Rumus dari kuantitas uang Irving Fisher yaitu M kali V sama dengan
P kali T atau MV sama dengan PT, di mana M ini merupakan jumlah uang yang beredar, V ini merupakan velositas uang atau kecepatan perputaran uang, dan P merupakan tingkat harga umum, dan T merupakan jumlah transaksi atau unit. Dengan demikian, maka dihasilkan jumlah uang yang beredar dikali velositas sama dengan harga dikali transaksi. Nah, velositas ini merupakan konsep yang menunjukkan berapa kali uang berputar dalam jangka waktu 1 tahun di dalam perekonomian. Nah, dalam jangka pendek ini, dalam jangka pendek, kecepatan peredaran uang ini dianggap tetap. Memasuki ke dalam contoh soal. Dalam sebuah perekonomian, hanya memproduksi mobil. Dalam setahun dihasilkan 10.000 unit. Nah, harga per unit mobilnya itu yaitu 60 juta rupiah. Sedangkan velositas uang sebesar 12 kali dalam setahun. Maka berapakah jumlah uang yang beredar? Kita jawab, nah, diketahui kan bahwa velositas uangnya sebesar 12 kali. Lalu harga dari per unit mobilnya sebesar 60 juta atau bisa kita sebut dengan P, dengan output atau mobil yang dihasilkan itu sebanyak 10.000 unit atau bisa kita sebut T. Maka M kali V sama dengan P kali T, yaitu berarti kan yang dicari yaitu jumlah uang yang beredar, berarti M. Maka rumusnya yaitu V-nya kan berpindah ruas, maka M sama dengan P kali T sama per V, atau M sama dengan P kali T per V ya, ingat-ingat. Nah, maka M sama dengan 60 juta dikali 10.000 per 12, sama dengan 600.000 juta per 12. Maka hasil dari M sama dengan 50.000 juta atau 50 miliar. Jadi, jumlah uang yang beredar itu sebesar 50 miliar. Masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Pada tahun 2019 terjadi transaksi perdagangan sepeda sebanyak 20.000 unit dengan tingkat harga Rp500.000 per unit. Nah, jika pada waktu itu jumlah uang yang beredar sebanyak 400 juta, maka berapakah kecepatan perputaran uang tersebut dalam 1 tahun? Nah, tadi sudah diketahui ya bahwa jumlah uang yang beredar itu atau M sebanyak 400 juta. Nah, lalu harga per unitnya itu atau P sebesar 500.000 dan T atau jumlah unit yang dihasilkan sebanyak 20.000. Maka hasil yang ditanyakan itu berarti kan velositas uang. Maka V sama dengan P kali T per M, yaitu M-nya itu berpindah ruas menjadi pembagi dari P kali T. Nah, maka dihasilkan velositas sama dengan Rp500.000 dikali 20.000 unit per 400 juta. Maka dihasilkan 10 miliar per 400 juta. Dan hasilnya yaitu 25. Jadi, kecepatan uang yang berputar pada tahun tersebut yaitu sebanyak 25 kali. Lalu yang kedua yaitu teori permintaan uang Keynesian yang dikemukakan oleh Keynes, bahwa ada 3 motif orang memegang uang. Yang pertama yaitu motif transaksi, yaitu uang digunakan dalam melakukan transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini yaitu motivasi seseorang menyimpan uang itu digunakan apabila terjadi kejadian yang tidak terduga seperti sakit, ataupun kecelakaan, ataupun biaya sekolah yang mendadak. Lalu yang kedua yaitu motif spekulasi. Nah, motif spekulasi ini bahwa motivasi orang memegang uang itu untuk menambah nilai di kemudian hari, seperti halnya dengan investasi. Nah, mungkin itu mengenai teori permintaan uang.
dari teori permintaan klasik dan teori permintaan uang Keynesian. Penawaran uang dalam arti sempit, bahwasannya uang dalam arti sempit ini berbentuk uang kartal dan uang giral, mana uang dalam arti sempit ini disimbolkan dengan M1. M1 ini rumusnya yaitu M1 sama dengan uang kartal ditambah uang giral, di mana uang kartal ini seperti uang kertas dan uang logam. Lalu uang giral merupakan suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank umum seperti biljet giro dan cek. Lanjut. Penawaran uang dalam arti luas atau bisa kita simbolkan dengan M2, di mana penawaran uang dalam arti luas ini terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Nah, tadi sudah disebutkan ya, uang kartal dan uang giral pengertiannya. Lalu, uang kuasi ini merupakan alat pembayaran berupa deposito berjangka, tabungan, rekening, valuta asing, milik swasta domestik. Nah, adapun rumusnya yaitu M2 sama dengan M1 ditambah uang kuasi. Lalu penawaran uang dalam arti lebih luas atau bisa disimbolkan dengan M3, di mana rumusnya itu yaitu M3 sama dengan M2 ditambah obligasi atau deposito berjangka panjang. Kan tadi sudah disebutkan ya, penawaran uang dalam arti sempit, dalam arti luas, dan dalam arti lebih luas. Nah, di sini Ibu akan menampilkan contoh soal dari penawaran uang. Pada tahun 2010, diketahui jumlah uang kartal yang beredar itu sebanyak 278,95 miliar yang ada di Indonesia. Dan serta biljet giro dan cek yang beredar sebanyak 265,08 miliar. Nah, berapakah jumlah uang yang beredar dalam arti sempit? Maka, diketahui uang kartal sebanyak 278,95 miliar dan uang giral sebanyak 265,08 miliar. Maka yang ditanyakan itu berarti M1. M1 sama dengan uang kartal ditambah uang giral. Maka M1 yaitu 278,95 miliar ditambah 265,08 miliar. Dihasilkan M1 sebesar 544,03 miliar. Maka jumlah uang yang beredar yaitu sebesar 544,03 miliar. Kemudian, bila jumlah uang yang beredar atau dalam arti luas diketahui uang kuasinya itu sebesar 347,73 miliar, maka berapakah jumlah uang yang beredar dalam arti luas? Tadi kan sudah diketahui bahwa M1 sebesar 544,03 miliar. Dengan uang kuasi sebesar 347,73 miliar. Maka yang ditanyakan itu berarti M2. Nah, rumus dari M2 tersebut yaitu M1 ditambah uang kuasi. Maka 544,03 miliar ditambah 347,73 miliar. Maka dihasilkan M2-nya sebesar 891,76 miliar. Maka jumlah uang yang beredar pada tahun tersebut sebanyak 891,76 miliar. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan materi mengenai kebijakan moneter sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro dan menghitung laju peredaran uang. Nah, jika anak-anak belum mengerti atau belum memahami mengenai materi tersebut, Ibu akan buka sesi tanya jawab dan diskusi di e-learning ya. Silakan adik-adik untuk aktif dalam melakukan diskusi dan tanya jawab ya.
Kesimpulannya, bahwa kebijakan moneter ini merupakan salah satu kebijakan dari ekonomi makro, di mana dengan kebijakan moneter ini mampu mengendalikan perekonomian makro ke arah yang lebih baik melalui pengaturan jumlah uang yang beredar, di mana dalam menghitung peredaran uang ini dapat dilakukan dengan teori permintaan uang dan teori penawaran uang. Sebagai bahan evaluasi, di sini Ibu sudah melampirkan latihan soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Silakan kalian pelajari materi tersebut ya. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Diharapkan adik-adik untuk selalu tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara daring ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih.